Hai teman-teman semua, jumpa lagi nih. Pada video kali ini, saya akan membuat kue lapis legit. Lapis legit adalah jenis kue yang bahan-bahannya mudah didapat, cuma dalam proses pembuatannya membutuhkan kesabaran karena cukup lama prosesnya. Mau tahu bahan dan caranya? Yuk, ditonton videonya sampai selesai. Di sini bahan-bahannya saya menyiapkan ada 600 gram butter. Di sini khusus untuk butter bisa kalian campur dengan margarin ya. 50 gram tepung protein rendah, 300 gram gula pasir, ada 50 gram susu bubuk, bumbu speku secukupnya, ada vanila secukupnya juga. Di sini ada susu kental manis, saya menggunakan 60 gram atau 60 ml, sekitar 4 sendok makan. Ada garam 1 sendok teh, ada telur, saya memakai 38 butir yang nanti saya ambil kuningnya saja. Untuk toppingnya, ini saya menggunakan keju parut secukupnya, ada prune, manisan prune, nanti untuk toppingnya juga, dan ada keju slice. Yuk kita lanjut ke proses pembuatannya. Di sini saya akan mulai dengan memisahkan putih dan kuningnya. Ini sudah saya pisahkan antara putih dan kuningnya. Kita akan menggunakan kuningnya. Ini timbangan beratnya kalau ditimbang sekitar 760 gram kurang lebih. Kita sisihkan dulu. Kemudian selanjutnya kita akan mengecok kuning telur ini. Kemudian kita campurkan gula pasirnya. Dan kita beri sedikit vanila bubuk secukupnya. Kemudian kita akan kocok. Pasang dulu balon whisknya. Dan kita akan kocok sampai kuning telurnya mengembang dan nanti akan kelihatan berubah warna putih ke pucat ya. Kita nyalakan ya dengan kecepatan sedang dulu, kemudian kita naikkan lagi speednya ya, dan kita tunggu sampai dia mengembang. Kemudian kita akan kocok butternya dengan susu kental manis sampai butternya mengembang dan pucat ya. Speednya kita kencangkan saja. Ini sudah cukup lembut ya butternya. Kita kocok seperti ini sampai warnanya agak pucat. Kemudian yang bahan keringnya kita akan ayak. Ini saya campurkan bumbu speku sesuai selera ya. Saya beri sekitar 1 sendok makan. Ini saya taruh di sini, diayak. Garamnya kita masukkan, ininya, susunya kita juga campurkan. Ini adonan kuning telurnya kita cek ya. Nah, ini sudah mengembang seperti ini ya. Kalau dia sudah berjejak seperti ini sudah cukup ya. Kemudian kita nyalakan tapi speednya rendah sambil
kita masukkan tepung keringnya sedikit demi sedikit. Kita aduk sampai dia merata ya, bahan keringnya ini. Setelah cukup rata, kita matikan ya. Kemudian kita campurkan butternya ke adonan kuning telur yang sudah mengembang ini. Nah, kemudian kita akan aduk balik dengan menggunakan spatula. Aduk sampai merata ya, campur semuanya dengan butter. Kemudian kita akan mempersiapkan toppingnya. Ini yang buah prune ya. Ini sebelumnya saya mau kasih tahu buah prune yang saya gunakan seperti ini kemasannya. Caranya untuk memipihkan buah prune-nya ini saya potong jadi 2 seperti ini. Kemudian ini ada plastik, atasnya kita taruh plastik lagi, ya kita pipihkan seperti ini ya. Nah, ini udah jadi seperti ini. Kita singkirkan dulu. Ini untuk kejunya saya akan memperlihatkan cara membentuknya. Di sini saya menggunakan cetakan, salah satunya bisa dipilih. Ini kita bentuk, kita cetak ya. Nah, ini seperti ini, kita cetak, kita keluarkan. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal ambil yang sudah dicetak. Nah, seperti ini ya, mudah kan? Yuk kita ke proses selanjutnya. Kita nyalakan ovennya, kemudian loyangnya kita panaskan dulu ya. Di sini loyangnya sudah saya panaskan, kemudian kita keluarkan. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 tinggi 8 cm yang sudah saya olesi dengan minyak dan saya alasi dengan kertas baking paper ya. Setelah itu, ini untuk lapisan pertama saya memberi sekitar 6 sendok makan. Ini 6 sendok ya. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita ratakan seluruh permukaan loyang. Ini sesuai selera ya, kalau mau lebih tipis ya bisa dikurangi per lapisnya. Kemudian kita akan oven ya. Ini lapisan pertama akan kita panggang dengan api bawah suhu 150 derajat atau sampai kuning kecoklatan atasnya, dan disesuaikan dengan oven masing-masing. Saya panggang selama sekitar 3-5 menit. Ini lapisan pertamanya sudah matang ya. Ini permukaannya kita tekan-tekan ya, supaya kalau ada yang gelembung dia bisa rata. Dan kemudian kita beri untuk lapisan yang kedua. Sebanyak 6 sendok ya. Ini kita ratakan. Kemudian lapisan yang kedua kita oven kembali. Ini saya menggunakan api atas saja selama kurang lebih 5 menit atau sampai atasnya kuning kecoklatan di suhu 150 derajat. Ini udah lapisan yang keempat. Kita keluarkan.
Ini udah lapisan keempat. Proses pemanggangannya dari lapisan kedua dan keempat itu sama ya. Ini permukaannya akan kita tekan-tekan dulu supaya tidak ada gelembung-gelembung. Dan ini akan lanjut lapisan kelima. Ini akan saya beri topping. Pertama-tama saya kasih adonannya dulu sebanyak 6 sendok. Kemudian kita ratakan. Nah, seperti ini udah rata. Kemudian kita akan kasih topping. Ini saya bagi setengah-setengah. Jadi setengah ini akan saya beri dengan prune. Dan setengah ini akan saya beri topping keju. Setelah seperti ini, kemudian akan kita panggang. Kemudian kita akan panggang ini di suhu 150 api atas selama kurang lebih 5 menit atau sesuaikan oven masing-masing. Ini lapisan yang ke-9. Ini lapisan yang ke-10 akan kita beri topping lagi ya. Pertama-tama adonannya kita tuang dulu banyak 6 sendok. Kita ratakan. Sudah rata seperti ini, kita akan beri topping. Yang sebelahnya kita kasih keju, topping keju. Kemudian siap kita panggang. Kemudian kita panggang lagi ya. Waktu pemanggangan tetap sama dengan suhu yang sama ya. Kita panggang sampai kuning kecoklatan atasnya. Ini sudah lapisan yang ke-12. Ini kita tekan-tekan dulu ya. Kita keluarkan gelembung-gelembungnya. Kita tekan-tekan. Kemudian ini kita beri adonan selanjutnya. Nah, ini udah 6 sendok. Tapi karena ini layer yang terakhir ya, ini adonannya masih ada sisa. Jadi lebih baik saya semuain aja ya. Ini adonan lapisan terakhir, kita ratakan. Ini atasnya akan saya kasih topping keju yang tadi udah saya bentuk dan prune-nya ya. Ini saya beri seperti ini. Ini ya, kemudian kejunya. Ini ya, kejunya udah kita beri. Nah, kita siap panggang sekarang. Ini siap kita panggang. Suhunya tetap sama ya. Ini lapisan terakhir sudah matang. Ini atasnya jangan lupa ditekan-tekan ya. Dibuang kalau ada gelembung-gelembung udaranya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kuenya akan kita istirahatkan dulu ya sampai dingin, dan nanti baru setelah dingin akan kita keluarkan dari loyang. Ini lapis legitnya sudah dingin, akan kita keluarkan dari loyang. Kita sisir dulu pinggirnya. Kita akan balikkan ini pakai alas ya. Ini kertas bawahnya kita buka ya.
Dan kemudian ini kita balik lagi. Ini pinggirnya kita trim dulu ya. Lapis legitnya sudah jadi. Ini hasil lapis legitnya. Ini yang saya beri prune toppingnya, kelihatan layernya jelas ya. Ini moist banget loh, masih anget. Kita cobain ya. Tuh, lihat ya. Ini lembut banget loh. Lembut banget. Ini harus dicoba loh. Enak banget. Mantep nih. Ini prune-nya ya. Saya cobain juga ya. Ini yang kejunya saya cobain ya. Di sini ada layernya keju. Saya cobain ya. Enak, gurih. Kejunya berasa. Manisnya juga pas. Harus dicoba ini. Mantap banget. Terima kasih sudah menonton video ini.